Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah masih tetap regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah baballahi wa rasulih, bicara tentang mawani'us shalah atau larangan-larangan dalam salat. Maka di sini ada 3 yang biasanya dijelaskan. Pertama tentang kalam, ya, atau ucapan. Yang kedua tentang gerakan. 3 tentang makan dan minum. Ya, 3 hal ini yang dilarang dalam sholat. Maksudnya apa? Kalam atau ucapan yang memang tidak berkaitan dengan sholat, gitu ya. Gerakan juga, gerakan-gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat. Kalau gerakannya ruku, i'tidal, sujud itu masuklah. Tapi kalau gerakan-gerakan di luar sholat jangan. Nah, untuk kalam atau ucapan asalnya semua dilarang, ya, kecuali ada 3 yang dibolehkan, ya, yaitu membaca Al-Quran. Ini boleh walaupun tidak dalam posisi berdiri. Misalnya lagi ruku, kita baca subhana rabbiyal azim atau baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tapi imamnya nggak bangun-bangun, masih ruku aja. Daripada saya bengong dan saya baca Quran, nggak apa-apa. Ya, kalau memang kosongnya itu kita pakai buat baca Quran atau kita pakai buat berdoa, ini juga boleh. Atau yang ketiga dipakai untuk zikir. Udahlah subhana rabbiyal azim wa bihamdinya saya tambahin deh sampai imamnya i'tidal. Harusnya kan disunahkan 3 kali, ini sampai 10 kali, yang nggak masalah juga. Itu ya. Jadi kalam atau ucapan di luar sholat asalnya nggak boleh, kecuali yang diucapkan adalah baca Quran, berdoa maupun zikir di waktu manapun dalam sholat, ya. Misalnya kita habis baca Fatihah, saya baca Fatihah lagi, ya nggak apa-apa, karena kan baca Fatihah termasuk bagian dari baca Quran. Kok boleh sih 1 rakaat baca Fatihahnya 2 kali? Nggak apa-apa, karena kita juga ketika membaca surat selain Al-Fatihah pun kita juga boleh mengulang, bahkan juga boleh kita baca sampai surat-surat yang lain. Itu ya. Jadi kalau bicara ucapan di luar sholat asalnya dilarang, kecuali baca Quran, berdoa, kemudian zikir. Ini yang dibolehkan. Ini pun semuanya harus yang berbahasa Arab, ya. Kenapa? Karena sholat itu basically-nya berbahasa Arab, mulai dari takbiratul ihram sampai salam semuanya berbahasa Arab. Jadi kalau mau berdoa pun walaupun dibolehkan, tapi berdoanya pakai bahasa Arab yang bersuara. Saya doanya nggak bisa bahasa Arab, saya bisanya bahasa Indonesia atau bahasa daerah saya, ya boleh, tapi dalam hati, ya. Sedangkan yang bersuara hanya dibolehkan untuk yang berbahasa Arab. Itu ya. Jadi asalnya semua ucapan dilarang kalau ucapannya tidak berkaitan dengan sholat, kecuali 3 hal ini. Lalu yang dilarang apa saja? Kita tambahkan di sini ya. Yang dilarang bisa apa? Berdehem, nggak boleh, ya, apalagi sengaja, atau batuk-batuk lah. Yang sengaja nih ya, yang disengaja batuk, berdehem atau berhenti, aduh, nggak boleh. Ya, apapun yang di luar sholat, yang tidak merupakan bagian dari sholat, jangan, ya. Kecuali kalau tidak sengaja, ya. Jika tidak sengaja
dibolehkan. Ya, ini ada beberapa hadis yang menjelaskan ketidaksengajaan ucapan di dalam sholat. Ya, pertama ada hadis dari Zaid bin Arqam, ya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna natakallamu fis sholat. Awalnya kami dulu waktu awal-awal sholat boleh ngobrol. Kunna dulu sholat itu boleh ngobrol kayak orang tawaf. Tawaf boleh ngobrol kan? Boleh ya. Wa yukallimu ahaduna akhahu fi hajati. Sehingga dalam sholat pun ada orang yang ngobrol sama di sebelahnya, ngobrol untuk hal-hal yang memang yang menjadi hajatnya, kebutuhannya. Hatta sampai nazalat turun ayat ini. Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidzu 'alas sholawati ya was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat dan jagalah sholat wusta, ya. Nanti ulama mayoritas mengatakan sholat wusta di sini adalah sholat asar. Nah, setelah turun ayat ini, fa umirna bisukut. Kami diperintahkan untuk diam. Sebelum turun ayat ini masih boleh ngobrol, tapi setelah ayat ini turun, sholat semua diam. Kecuali yang nggak paham nggak apa-apa. Ya. Apa tadi ini? Atanahnu tadi berdehem, doha, ketawa dan seterusnya. Ya, ini tidak dibolehkan. Nah, sedangkan ketika dia berbicara dalam sholat, wahuwa nasin, dia dalam kondisi lupa bahwa dia sedang sholat, fala tabtul, maka nggak batal. Ya, jadi nggak disengaja atau lupa, gitu ya. Lupa bahwa dia sedang sholat, kok bisa gitu sih? Ya, kita jelaskan di sini. Wa yu'fa an yasiril kalam urfan, atau dimaafkan kalau ngomongnya cuma sedikit. Apa itu sedikit? Wa huwa ma lam yazid an sitti kalimat, yaitu ngomongnya enggak sampai 6 kata, maksimal 6 kata. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasul insarafa minatsnaini. Rasul salat 2 rakaat kemudian salam. Sehingga salah seorang sahabat bertanya, aqasuratis shalah am nasita ya Rasulullah? Ya Rasul, ini salatnya dikosor, yang 4 jadi 2, atau engkau lupa? Ya, jadi Rasul pun pernah lupa. Jadi kita pun kalau lupa nggak ada masalah, ya. Maka faqala Nabi ya bertanya kepada jamaah yang lain, ahakun ma yaqulu dzul yadaini, apakah benar yang dikatakan sahabat yang bernama Dzul Yadaini? Qalu, mereka menjawab, na'am, ya. Faqama Rasulullah fa shalla raka'ataini, maka Rasul berdiri dan menambah 2 rakaat lagi. Karena tadi sholatnya sholat yang 4 rakaat. Ya. Tsumma sajada, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Dari sini ulama menyimpulkan annahu takallama mu'taqidan annahu laysa fi shalah. Bahwa di sini Rasul berbicara, ya. Tadi apakah benar yang dikatakan sahabat Dzul Yadaini? Karena Rasul merasa bahwa sudah selesai sholatnya, sudah salam. Ternyata tadi, ya kan, masih kurang 2 rakaat. Sehingga dijelaskan di sini, kalau toh kita lupa atau kita seolah-olah sudah selesai sholatnya tapi ternyata masih kurang, itu ucapannya masih dibolehkan. Itu ya. Atau dia berbicara dalam sholat karena idza kana jahilan li tahrimihi, karena dia nggak tahu bahwa berbicara dalam sholat itu dilarang, ya, lupa atau tidak tahu jika sholat itu kalau bicara dilarang, maka dia nggak batal sholatnya. Sebagaimana ini ada hadis dari Muawiyah, ya, Ibnul Hakam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kata beliau, baina ana ma'a Rasulullah, ketika kami bersama Rasul, fis sholat berjamaah, id atasa rajulun minal qaumi, lagi sholat ada yang bersin. Fakultu, maka saya langsung menjawab otomatis, ya.
yarhamukallah. Yang bersin kan? Ya, yang bersin padahal nggak mengucapkan alhamdulillah, tapi karena refleks begitu dengar ada yang bersin, maka Muawiyah ini mengatakan yarhamukallah. Ketika dia mengucapkan yarhamukallah, faromanil qaumu bi absarihim. Yang lain pada ngeliatin aja. Ya, misalnya saya lagi sholat, yang lain ada yang bersin, saya langsung refleks mengucapkan yarhamukallah. Nah, yang lain yang di kanan kiri saya ngeliatin saya semua. Maksudnya ngasih tahu nggak boleh ngomong. Ya. Lalu dia mengatakan malakum tandurun ilaihi. Kenapa kalian ngomong? Kenapa kalian ngeliatin saya? Malah ngomong lagi nambahin. Ya. Fadrabal qaumu bi aidihim ala afkhadhihim. Maka jamaah yang lain ya memukulkan tangannya ke pahanya. Ya, maksudnya suruh diam, masih nggak paham juga dia. Falamman sarafa Rasulullah da'ani. Ketika sholat sudah selesai, Rasul memanggil saya. Lihat bahasa dia, bi abi wa ummi huwa ma raaitu mu'alliman ahsana ta'liman minhu. Saya tidak pernah melihat seorang guru yang paling baik dalam mengajar kecuali Rasul. Wallahi ma darabani wala kaharani. Demi Allah, ya, Rasul tidak memukul saya, tidak memarahi saya. Rasul hanya mengucapkan ucapan yang penuh kelembutan dengan mengatakan inna salatana hadhihi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat itu enggak boleh ada ucapan manusia. Maksudnya ucapan di luar salat. Inna mahiyat tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Karena sholat itu isinya tasbih, takbir, dan baca Quran. Sehingga dari sini ulama menyimpulkan boleh baca di luar sholat selama yang dibaca adalah Quran, zikir, dan doa. Walam ya'murhu bi'i'adati sholat. Dan Rasul tidak menyuruh dia untuk mengulang sholat. Berarti tidak batal sholatnya. Jadi nggak sengaja, lupa atau nggak tahu lalu dia berbicara, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja, ya, atau dia tahu kemudian dia sengaja, ya, maka itu membatalkan sholatnya. Ya, itu sedikit tentang ucapan dalam sholat. Ya. Ya, silakan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita masuk ke yang gerakan di luar sholat. Oke, kita lanjut ya. Di sini ditegaskan lagi wala tabtulus shalah bi qiraatil Qur'an. Tidak batal sholat ketika baca Quran dan zikir, ya. Dan juga berdoa, karena ini kita sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita anggap selesai ketika bicara tentang ucapan. Sekarang kita masuk tentang gerakan. Innal af'ala zaidah allati yaqum bihal musolli 'amidan ghairal af'al allati syuri'at fiha wa hiya min jinsi af'alis shalah. Ya. Nah, kemudian walau lam yatma'in wa laysa ta'ala wajhil mutaba'ah mani ahli shalah wa tabtuluha. Pertama, gerakan-gerakan yang tidak tumakninah itu membatalkan salat. Gerakan sholat, ya, jika tidak ada tumakninah atau berhenti sejenak, berarti membatalkan sholat. Jadi nggak usah lincah sholatnya, ya. Allahu Akbar, jangan, harus ada diam sejenak. Apapun gerakannya, mau ruku, mau i'tidal, mau sujud, duduk atau dua sujud, jangan langsung. Karena kalau nggak pakai diam sebentar, dia dianggap batal sholatnya. Ya. Kenapa? Apalagi dia sengaja. Ya. Li'annahu yatala'abu bis sholah, dianggap main-main dalam sholat. Kenapa membatalkan sholat? Dianggap bermain-main dalam sholat. Ya.
Wa in ata bil afal nasyana. Tapi kalau dia lupa nggak masalah. Oke. Ya. Tapi ketika dia ada gerakan, ya, gerakan-gerakan kecil atau sedikit, ya, yang dibutuhkan, ini tidak membatalkan sholat. Ya. Apa contohnya? Dijelaskan di sini. Misalnya menahan orang yang mau lewat di depan kita sedang sholat, ya. Atau kita memukul ular atau kalajengking, atau kita melepas sendal karena di sendal kita ada najis, ya. Dulu di zaman Nabi kan sholatnya mesti pakai sendal. Au islahir rida, atau membetulkan pakaian. Misalnya kita buru-buru sholat, kemudian yang satu panjang, yang satu pendek, ya lagi sholat, ya udah betulin lah biar enak. Masa mesti setengah panjang setengah pendek, ya. Atau betulin peci, karena pas sujud ternyata nggak kena dahi, kenanya peci, udah geser aja pecinya sedikit, kemudian sujud, ya. Ini dibolehkan, gitu ya. Ini sedikit tentang gerakan. Dan yang terakhir, bicara tentang makan dan minum, ini juga dilarang, ya. Termasuk fokus ke makanan yang masih ada di mulut, apalagi jangan. Ini juga membatalkan sholat. Oke, ada pertanyaan silahkan. Iya. Iya. Ya, boleh nggak matiin HP? Boleh, daripada malah ganggu jamaah. Iya, kan gerakannya gerakan sedikit. Di sini dikatakan, ya, gerakan kecil sedikit yang dibutuhkan tidak membatalkan sholat. Ya, kecuali buka HP, nyari-nyari dulu, lama, mana matinya, ya lama, jangan. Tapi kalau dia tinggal angkat HP kemudian dia tekan powernya, kan lama, matiin nggak masalah. Ya kalau kelamaan dia buka lagi, aduh mana lupa lagi passwordnya, cari lagi, ya kelamaan. Ya, tapi kalau cuma sebentar angkat, kemudian mungkin dia sekali buka password atau dia langsung matikan dengan powernya, selesai. Ya, karena kalau didiamkan malah ganggu orang yang sholat. Apalagi begitu HP-nya bunyi, lagunya lagu dangdut lagi, koplo lagi, kan, waduh, ntar malah goyang jamaahnya, ntar jangan. Ya, gerakan kecil yang dibutuhkan tidak batalkan sholat. Misalnya ada yang batal sholatnya, dia mundur, ya udah kita merapatkan saf, boleh, karena gerakannya sedikit. Tapi kalau dari saf belakang maju ke depan, ya jangan, banyak banget, berapa langkah dia. Tapi yang di samping geser atau yang di belakang ke depan silahkan, karena gerakannya nggak banyak. Jangan banyak, kalau dari belakang sana ke sini jangan banyak. Tapi kalau cuma satu saf majunya nggak apa-apa. Ya, kalau nggak tahu ya sudah, itu kan salah yang di depannya. Masa kita di belakang kosong, langsung lompat. Jangan. Biarkan saja yang di belakangnya satu saf aja. Jangan sampai 4-5 saf lalu maju ke sini, jangan. Ya. Oke, ada lagi? Iya. Iya, maksudnya makan minum sambil sholat, ya, atau sambil lagi sholat gigi kita bolong, masih ada sisa makanan, kita korek-korek, wah ini kayaknya rendang enak nih, sayang kalau dibuang nih, gitu ya. Karena kan dia nggak boleh, ya, menelan apapun kecuali, ya, menelan air liur sendiri boleh. Kenapa? Iya, ada sangkut gigi dibuang. Iya, nggak boleh dikunyah, apalagi ditelan, nggak boleh. Walaupun enak, ya. Jadi gimana ngakalinnya? Ya udah, jangan jadi korek-korek, dimin aja udah. Tapi begitu selesai sholat barulah dicari. Ya, makanya kan lebih aman kalau mau sholat kita kubur-kubur dulu, takut masih ada yang nyangkut. Ya.
Oke, ada lagi? Iya, monggo. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Iya, ada tikus gitu ya. Oke, iya iya. Ha-ha. Makanya saya tulis biar gak lupa. Yang pertama, membantu jamaah yang tidak kuat berdiri. Nanti di bab rukun ya, setelah ini kita bahas satu demi satu tentang rukun, diantaranya berdiri. Dalam sholat berdiri itu rukun, maksudnya kewajiban, nggak boleh ditinggal. Tapi kalau nggak mampu, dia boleh duduk. Jadi kalau imamnya lama bacaan sholatnya, lalu dia nggak mampu, jangan dipaksa sampai nyungsep ke depan itu kan, jangan, udah duduk aja. Ketika dia nggak mampu dia duduk, tapi jangan sejak awal duduk, nggak boleh. Jadi begitu sholat, ya dia tetap berdiri, ya. Tapi kemudian misalnya dia nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, ya sudah, ketika imam ruku, Allahu Akbar ruku, maka jamaah ini langsung duduk. Boleh duduk di bawah, boleh duduk ngambil kursi. Kalau mau duduk ngambil kursi, disiapkan dulu kursinya di belakang. Jangan ngambil ke belakang lagi, duduk balik lagi, ya batal, kelamaan ya, kebanyakan gerakannya. Ya, jadi termasuk yang sedang sakit misalnya, dia nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, sholatnya jangan langsung duduk, karena berdiri adalah salah satu rukun atau kewajiban sholat. Jadi dia paksakan dulu untuk berdiri, syukur-syukur bisa sampai imamnya ruku baru dia duduk. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah semampunya. Misalnya habis takbir Allahu Akbar terus dia udah pegel-pegel, nggak kuat, itu langsung duduk. Yang penting usahakan dia berdiri, baru kemudian seterusnya silakan duduk. Ya, jadi kasus ini sampai jamaah nggak kuat berdiri lalu dia jatuh, ya berarti pemahaman jamaahnya ini yang salah. Karena seandainya dia nggak kuat, dia boleh duduk nggak bisa, dia boleh berbaring. Gitu ya, itu satu. Yang kedua juga pernah kejadian, bukan jamaahnya, bahkan imamnya. Ya, imamnya pingsan. Nggak tahu, mungkin dia belum makan kali seharian ya. Jadi teman saya cerita, ya, Ustaz, saya sholat di belakang, terus imamnya tiba-tiba mau pingsan. Nah, karena yang di belakang ini paham tentang sholat berjamaah, yang di belakang langsung maju ke depan memapah imam. Ya, jadi dua orang maju megangin imam lalu dibawa ke dalam, orang yang ketiga maju menggantikan imam. Ya, jadi yang dua orang datang langsung megang tangannya imam, dibawa ke dalam, yang satu maju gantikan imam. Jadi tetap berjalan sholatnya. Nah, kalau kasus yang tadi jamaahnya jatuh gimana? Tapi dia tetap sholat, ya udah diemin aja kalau dia masih bisa sholat. Ya. Tapi kalau dia misalnya mau jatuh, ya sudah, kita coba pegang biar dia bisa duduk pelan-pelan. Sudah, setelah dia duduk, barulah kita bangun lagi, kita lanjutkan sholat kita. Dia sholatnya duduk, kita sholatnya berdiri, nggak ada masalah, karena itu gerakannya gerakan sedikit, bukan gerakan yang banyak. Ya. Nah, yang kedua gimana kalau ada binatang? Tadi dijelaskan sama Rasul, ya, kita boleh memukul bahkan membunuh ular atau kalajengking ketika lewat di depan, ya, tempat kita sholat. Ya, apalagi tikus. Tapi jangan dikejar-kejar, dasar tikus, langsung dicariin itu ya, digetok-getok, dinyuk-nyuk, dikejar kemana-mana, jangan, usir aja. Ya, itu mah nanti jadi Tom and Jerry, dikejar-kejaran. Ya, jadi maksudnya usir nggak apa-apa, atau lewat depan kita tendang pun nggak masalah, biarin. Tapi kalau berjamaah jangan kita tendang lewat imamnya kaget lagi ya, lompat, wah malah heboh. Ya. Nah, kalau di zaman Nabi tadi Nabi bilang kalau ada hayyah, ada ular atau ada akrab, ada kalajengking, nggak apa-apa, bunuh aja. Kan di zaman dulu orang kemana-mana bawa pedang, jadi tinggal cabut pedang selesai.
Ya, jadi gerakannya pun nggak banyak. Kalau kita malah teriak, ada tikus, mana mana mana. Untung gua nggak ngomong katanya. Sama gua ngomong, batal semua. Ya, jadi gerakan aja udah usir selesai, jangan pakai ngomong. Apalagi heboh ya. Itu ya, jadi ketika ada binatang tadi yang ya bikin kita nggak nyaman, ya udah, boleh diusir, boleh ditendang atau apa gitu ya. Oke, ada yang lain? Iya. Iya, ketika yang tadi membantu imam ya dia batal karena kan gerakannya banyak. Ya, dia papa imamnya, kemudian buka pintu, bawa ke dalam, didudukin atau ditidurin kan, biar tenang imamnya. Mungkin sampai dilihat dulu biar imamnya nyaman atau imamnya gimana, butuh minum nggak, disiapin semua, udah clear. Ya dia tinggal muter dan dia mulai lagi dari awal. Ya. Tapi kalau yang tadi kasus jamaah cuma di samping, ya kita pastikan dia bisa duduk dengan tenang, itu gerakannya sedikit. Ya. Karena poinnya yang penting ini gerakannya sedikit. Ya. Dan juga nanti dicontohkan Rasul pernah menggendong cucunya. Ya. Kemudian ketika ruku dan sujud ditaruh, diletakkan, begitu diri digendong lagi, itu kan gerakan yang sedikit. Oke, ada yang lain? Oh ya, monggo. Ya jangan iseng. Sholatnya nggak bisa diem namanya. Sholat, peci, lagi, betulin lagi, sorban lagi, gulung-gulung ini jangan. Makanya kalau mau sholat dirapiin semuanya. Ya, jangan ngerapiinnya pas lagi sholat. Ya, makanya pertama pas lagi sholat coba lihat dulu apa nih, ada yang belum digulung atau belum apa, pecinya udah rapi belum, sorbannya udah oke enggak misalnya. Ya, udah oke, udah nggak ada masalah baru mulai sholat. Jangan habis begitu udah takbir baru mikir, wah ini belum, ini kepanjangan, ini nggak lurus, ini nggak miring misalnya. Ya, ketika nanti gerakannya banyak ya dia bisa batal. Ya, maka tadi kan gerakannya sedikit dan dibutuhkan. Ya, kalau nggak dibutuhkan ya jangan, iseng namanya dia. Nah, yang penting jangan banyak-banyak. Ya, diirit aja, garuk gitu kan, tahan lagi, rakaat kedua garuk lagi. Makanya kalau tahu gatel-gatel sebelum sholat cari salep dulu. Ya, atau cari obat dulu baru dia tenang. Ya, intinya ini gerakannya sedikit dan dibutuhkan. Tapi kalau tadi gatel pidalnya sini, wah udah batal lah, banyak banget. Ya lebih nyaman gimana ya sudah dia. Jangan. Nggak boleh, itu kan nggak dibutuhkan. Kenapa? Yang ada bocah nangis nanti. Udah nangis nggak taunya di samping bapaknya berantem habis sholat ntar. Iya nggak marah kan bapaknya nengok, yang nangis anak gue siapa, nyari-nyari tuh bapaknya kan mana nih yang bikin nggak husu. Makanya buat orang tua yang bawa anaknya ya diomongin dulu lah sebelum sampai ke masjid, bilang, ngasih tahu. Nah nanti ke masjid jangan ini ya, jangan banyak gerak, ikutin bapak, minimal ada wejangan sebentar lah, jangan cuma ngajak doang, atau nanti dikasih oleh-oleh. Kalau nanti kamu sholatnya diem, ya nggak banyak tingkah, nggak banyak teriak-teriak, pulang kita jajan, seneng anak pasti diem itu. Ya, jadi dari orang tuanya dulu ngasih tahu. Dan untuk untuk orang tua yang bawa anak, tolong yang paling dijaga pertama masalah najis. Ya, kalau anaknya masih sana sini nanti pipis ya nggak usah dibawa. Kecuali kalau dia udah pakai pampers misalnya, nggak masalah. Ya, karena Nabi paling benci melihat najis di masjid.
bisa merah muka Nabi. Ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan masalah itu. Nabi merah mukanya Nabi. Terus begitu ada sahabat yang nutupin pakai tanah, dulu kan masih tanah, baru Nabi senyum lagi. Ya, jadi yang kedua kan bicara sholat itu kan nyuruh anak sholat usia 7 tahun. Jadi kalau belum 7 tahun dan memang nggak butuh banget nggak usah dibawa lah. Yang ada bikin geger jamaah nanti. Ya kecuali anaknya maksa ikut, baru kita kasih tahu boleh ikut tapi, nah kasih tahu apa. Kemudian juga kasih tahu lagi nanti kalau misalnya benar kamu dikasih jajan atau apa. Minimal anak jadi tenang. Kalau ternyata anak masih nggak tenang juga, ya udah besok nggak boleh ikut ya. Jadi jangan kita mah pengen anak atau cucu ke masjid tapi jamaah jadi nggak nyaman. Ya, jadi jangan salahkan anaknya, kitanya mungkin yang briefingnya kurang. Ya, kasih tahu entah tadi dengan apa, dengan tambahan uang jajan, dengan apa silahkan. Ya. Ya. Nah, gimana kalau anak-anak kesini nggak ada bapaknya gitu ya? Nah, maka tugas kita jadi jamaah, kita tarik satu-satu anaknya, jadi misah. Ya apa-apa. Jadi begitu kita mau sholat, kita tarik satu anak, tarik sini, yang lain tarik sini. Jadi kan misah tuh. Sabar, sabar, ya sabar. Iya, kan ayatnya jelas wasta'inu bisobri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat aja nggak sabar gimana di luar sholat? Ya. Jadi gini, kita juga nggak boleh semena-mena ngusir-ngusir anak, khawatir anak nyaman di sini mungkin karena AC-nya, karena karpetnya, karena apa bisa main. Lalu kita usir, ujung-ujungnya anak malah nanti ngetem di warnet, ngetem di tempat yang nggak bener, malah jadi salah kita. Anak jadi takut. Ya, karena kejadiannya di ponakan saya sendiri di Depok. Saya tanya, "Gua kok ke masjid?" Takut. Kenapa? Galak. Emang apa namanya? Ponakan saya nggak bisa diem. Umur 8 tahun sih, cuma tetapnya nggak bisa diem. Rame teriak-teriak. Ya. Nah, suatu hari dapet tuh, ya, jamaah yang galak ngusir dia, takut dia ke masjid. Ya, itu kan bikin trauma kan jadi nggak bagus. Ya mungkin harusnya caranya nggak usah terlalu keras, gitu ya. Walaupun tadi ya memang agak panjang sih. Ada yang kita narik dulu anak satu-satu, itu paling gampang ya. Jadi kalau anak udah misah biasanya lebih aman. Ya, atau tadi kita kasih iming-iming apa, kasih uang jajan lah, kasih apa, biar anak bisa diem. Ya sabar lah. Karena kan anak itu nanti kan sebagai pengganti kita. Kalau anak-anak nggak dibikin nyaman di masjid, nanti kita nggak ada, ya masjidnya kosong. Ya, saya lihat beberapa masjid di daerah saya, di daerah Panjaya, ada yang kan besar luar biasa masjidnya, tapi isinya ya orang-orang tua, semua kasihan, anak-anaknya nggak ada yang mau, galak itunya. Ya, yang jagain masjid galak, akhirnya nggak ada yang mau ke sana. Ya, jangan sampai ya. Jadi ya tarik ulur lah dengan anak-anak. Yang paling penting tadi pertama bicara masalah najis. Ya, dan yang kedua tadi diiming-iming lah. Sebelum sholat, kalau kamu diem ntar nih kasih jajan nih misalnya, ntar diem dia biasanya. Lah kan bukan anak saya Pak Ustadz, ya nggak apa-apa, sedekah buat anak, biarin. Yang penting kita tenang sholat kan. Oke, ada yang lain? Iya, monggo. Iya, lagi sholat ada bencana alam, ya udah kabur aja, namanya nggak normal posisinya. Ya, yang memang nggak nyaman yang mau kabur, menyelamatkan diri bagus. Yang dia merasa bertahan juga nggak apa-apa. Ya itu pilihannya. Karena kita memang juga disuruh milih untuk menyelamatkan diri. Ya, dibolehkan. Iya, kan dianggap sholat dalam kondisi khauf, ada sholat khauf, sholat dalam kondisi ketakutan. Walaupun di zaman Nabi sholat khauf itu artinya sholat dalam kondisi perang, ketika musuh di arah kiblat, ketika musuh bukan di kiblat, ketika perang sedang berkecamuk, gimana? Ada model sholatnya. Ya, bahkan ketika sholat kemudian nanti musuh banyak, ya kita juga tidak diperkenankan berdiri, ya jangan berdiri, karena kalau berdiri ketahuan misalnya, ya kita tiarap sambil sholat.
Ya itu kita anggap masuk kias dalam sholat khauf, sholat dalam kondisi takut. Kalau tetap masih bisa sambil kabur sambil baca bacaan sholat silakan, walaupun gerakannya udah aneh, sambil kabur sambil apa. Atau lagi sholat di rumah kebakaran, kita sambil ngangkat TV, ngangkat lemari, ngangkat kulkas, sambil bacaan sholat silakan. Tapi kalau dirasa nggak nyaman setelah selesai ya sudah sholat lagi diulang. Gitu ya. Biasanya malah kuat tuh ya, ngangkat kulkas itu juga kuat tuh kalau lagi begitu. Karena dalam kondisi panik ya. Oke gitu ya. Jadi nggak ada masalah pun kalau kita keluar, karena itu dalam kondisi tidak normal. Oke ya. Monggo ada yang lain? Iya. Oke ya, tadi saya tambahkan sedikit lagi baru ingat ya. Walaupun sebaiknya bertahan, ya karena ada kasusnya di zaman Nabi ketika pulang perang, lalu di tengah malam Rasul dan sahabat sholat di satu lembah, ya kemudian menunjuk 2 orang untuk berjaga. Setelah 2 orang itu keliling aman, akhirnya ngobrol nih 2 orang nih, kamu jaga ya, saya tidur tergantian tengah malam, saya yang jaga, kamu yang tidur. Nah setelah oke, akhirnya yang tadi 2 orang suruh jaga, satu tidur satu jaga, keliling lagi aman sambil nunggu tengah malam sholat. Ya, lagi sholat malam tiba-tiba ada musuh, dipanah dia, dipanah sekali dicabut. Ya, dipanah lagi 2 kali dicabut, dipanah ketiga kali baru dia mulai lemes nggak kuat, baru dia colek temennya, baru kemudian dia pingsan. Nah itu kan juga dalam kondisi khauf, bisa saja dia saat itu menghindar kabur atau dia bangunin temennya, tapi dia lebih memilih untuk tetap sholat, nggak ada masalah juga. Ya ketika tanya sama temennya, kenapa kamu pas panah pertama kenapa nggak langsung ngomong sama saya, kenapa nunggu sampai 3 panah? Apa kata sahabat tadi? Ya saya nggak mau memutus bacaan sholat saya. Ya walaupun sampai terkena 3 anak panah. Ya itu mungkin keimanannya sudah levelnya udah nggak tahu lah ya. Kita tadi ada tikus saja bisa lompat. Ya tapi tadi boleh juga ya kalau dia mau pergi untuk menjauhkan diri dari bahaya, nggak ada masalah juga. Oke ya, kembali ke sini, kening dan hidung ketika sujud. Jadi gini, uniknya ketika sujud itu Rasul bilang 7 saja bukan 8. 7 tempat harus kena ketika sujud. Pertama dahi, sambil nunjuk hidung. Jadi hidung tuh nggak diomongin. Kata Rasul yang pertama kena dahi, kemudian nunjuk hidung, kemudian 2 tangan, kemudian 2 kaki. Jadi kan 7 ya, kalau sama hidung kan 8. Nah akhirnya ulama mengatakan kenapa kok hidungnya nggak disebut, cuma ditunjuk doang? Karena nggak semua orang hidungnya mancung, ya kan? Mungkin untuk ukuran Timur Tengah, ukuran orang Eropa ya begitu sujud bisa kena hidungnya. Buat kayak kita kan yang hidungnya melesek, mau kena hidung susah. Yang ada malah nggak sholat, nggak dapet nih. Jadi kalau memang nggak kena nggak masalah hidung. Yang penting kena dahinya, itu yang pertama. Ya, yang penting kena dahinya. Kalau hidung nggak kena ya karena memang ya ciptaannya kayak gini, dapatnya kan mau diapain lagi. Ya, jadi hidung nggak harus kena. Ya. Nah yang kedua untuk dahi ini untuk laki-laki dan perempuan sama harus kena ya. Cuma bedanya nggak harus kena semua, sebagian pun nggak apa. Misalnya sebagian kena, sebagian ketutup ketutup peci atau ketutup rambut masih nggak masalah buat laki-laki. Yang penting ada bagian dahi yang kena, nggak harus semua. Makanya kenapa pakai peci kan biar kena semua nih lebih bagus, ketarik. Ya. Atau ketika dia rambutnya panjang lalu rambutnya keluar dan menutup sebagian dahi masih sah sujudnya. Kecuali perempuan. Karena kalau perempuan sujud lalu ada keluar rambutnya, maka batal sholatnya. Karena buat perempuan rambut itu aurat.
dan aurat harus ditutup. Tapi buat laki-laki rambut bukan aurat. Jadi ketika keluar pun lalu ada sebagian ya menutupi dahi, ya selama masih kena dahi yang lain nggak masalah. Itu ya. Oke. Ya. Apa? Yang kedua? Yang pertama pakai masker, yang kedua? Tumak nina. Oke, kalau nggak dikerjakan ya. Oke, ya. Ya tadi siapa? Maaf, silakan. Ada yang nanya lagi dari sini tadi, 2 orang, satu lagi. Nggak jadi. Hah? Iya, oke. Mm-mm. Oke. Iya. Ada lagi? Ya kita bahas satu-satu ya. Pertama, sholat pakai masker. Ya, masalahnya ini enggak butuh banget nggak pakai masker. Ya, kalau memang saat itu masih wajib banget harus pakai masker ya sudah pakai. Dan karena pakai masker kemudian hidungnya nggak kena sujud nggak masalah. Tadi karena kan yang paling penting dahinya, bukan hidungnya. Ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya sudah nggak wajib lagi pakai masker, tapi kita pakai masker karena sakit, takut nularin yang lain ya nggak apa-apa juga. Ya ada kebutuhan nggak di situ ya. Tapi kalau nggak ada, kenapa pakai masker? Biar lebih bergaya ya jangan, itu nggak boleh. Ya kalau ada kebutuhan jangan. Karena kalau memang bisa kena hidung ya kena hidung lebih bagus. Ya. Yang kedua tumak nina, gimana nih kita misalnya sholat taraweh, imamnya cepet banget. Saking cepetnya imamnya nggak tumak nina, ya nggak usah diikutin. Imamnya nggak tumak nina berarti kan imamnya nggak sah. Masa kita ngikutin sholat yang nggak sah? Ya. Terus gimana ya, cari aja masjid yang lain, kan masjid banyak. Walaupun kalau kita dulu nyari imam yang paling cepat kalau sholat tarawih kan, wah ini cepet nih, di mana kita tandain, besok pindah di mana, sono kita kejar lagi. Kalau cepetnya masih tumak nina, masih diam sejenak nggak masalah. Tapi kalau nggak ada diam sejenak sama sekali, ya tinggalin. Tapi kalau Allahu Akbar masih diam, Sami Allahu liman hamidah, diam lagi Allahu Akbar, masih diam sebentar, nggak masalah. Walaupun dia nggak baca, ya karena dia ngambil sholat minimalis biasanya. Yang diambil rukun-rukunnya doang. Bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan dua antara dua sujud nggak dibaca semua. Yang dibaca cuma Allahu Akbar pertama, Al-Fatihah, surat juga pendek-pendek doang kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar gitu ya. Atau Yasin, Allahu Akbar. Cuma ngambil syarat-syaratnya doang. Ya selama dia masih tumanina kita ikutin. Tapi kalau ternyata udah nggak tumanina, nggak ada diam sejenak ya jangan. Ya karena dia sendiri nggak sah. Ya dan kita pun pasti nggak sah karena ngikutin dia. Itu ya. Gerakan 3 kali batal. Sebenarnya sih bukan 3 kali, tapi masalahnya tadi yang sedikit atau banyak. Ya, makanya tadi disimpulkan oleh buku ini ya dari Profesor Dr. Muhammad Zuhaili, beliau mengatakan gerakannya itu yang penting, ya gerakan yang dibutuhkan dalam sholat. Ya, gerakan yang sedikit dan dibutuhkan. Ya. Dan ini nanti bahasa di kitab ini urfan. Urfan itu artinya dilihat dari adat atau kebiasaan di daerah itu. Kalau di daerah itu mengatakan 3 gerakan masih sedikit, berarti masih boleh. Di daerah itu dikatakan 5 baru banyak, baru 5 yang nggak boleh.
Jadi dikembalikan ke urf. Urf itu adat atau kebiasaan di daerah itu. Karena bisa jadi di daerah ini dengan daerah yang lain sedikit banyak tuh hitungannya beda. Itu ya. Wallahu a'lam. Jadi nggak harus 3. Oke, ada yang lain? Cukup? Kalau cukup kita tutup ya kajian kita dengan sama-sama membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu lagi kita bahas subbab baru ya, diingatkan tentang rukun salat.